Oke, perkenalkan nama saya Mereka Limanuel Saragi. Saya ada dari MK6C Pagi Politeknik Negeri Batam. Saya akan ingin mempresentasikan hasil tugas saya tentang membuat lift atau elevator. Jadi saya langsung saja di sini saya akan mempresentasikan sistem lift barang atau lift makanan saya. Oke, jadi di sini saya akan menunjukkan bagaimana sistemnya, bagaimana cara kerjanya, bagaimana simulasi dari sistem ini berjalan. Ya, dan kita akan lihat harga komponennya, setiap barang yang dipakai, apa saja spesifikasinya. Ya, saya akan menjelaskannya di presentasi kali ini. Jadi, pertama-tama konsep sistem lift saya ini adalah untuk industri atau mungkin industri kecil atau UMKM. Jadi ini adalah sebuah lift. Lift itu antara bisa dua fungsi, bisa lift untuk penyimpanan barang di gudang atau untuk mengantar makanan. Jadi lift ini adalah lift satu fasa, motor satu fasa, jadi cocok untuk rumahan dan dia bisa dipakai sesuai tergantung kebutuhannya. Bisa untuk ngantar makanan, misalnya ada usaha restoran, jadi ada 3 lantai, jadi bisa ngantar makanan ke 3 lantai. Dan juga bisa juga sebagai menyimpan barang-barang ringan, misalnya misalnya ada usaha UMKM jualan produk gitu misalnya, dan sudah kapasitasnya sudah besar dan penyimpanannya butuh di rumah atau di gudang yang lantai sampai lantai 3. Jadi ini lift ini cocok untuk kebutuhan tersebut. Oke, nama saya Mereka Limanuel Saragi. Ya, ini NIM saya. Oke, pertama kita mulai dari flowchart-nya. Jadi ini adalah flowchart dari sistem elevator atau lift 3 lantai, penyimpanan barang ataupun pengantaran makanan. Oke ya. Pertama, itu ini mulai. Ini ada simbol flowchart standar. Pertama dimulai dengan mulai. Kedua ada initialisasi sistem. Inisialisasi sistem ini untuk memastikan semua sistem itu dalam kondisi ready, tidak ada sensor yang hidup atau aktuator yang sudah hidup. Jadi diinisialisasi sistemnya. Lalu lanjut ke cek emergency stop atau PB stop. Apakah dia sudah hidup ditekan? Kalau ya, maka sistem itu berhenti otomatis, ada lampu merah gitu. Tapi kalau tidak ada emergensinya, itu tidak ditekan, maka kita cek PB start. Ya, ini adalah simbol decision ya, simbol PB start. Jika ya, jika tidak, maka kita akan kita kembali lagi, kita cek lagi. Jika ya, PB start ditekan, sistemnya standby. Indikatornya nyala, indikator warna kuning. Itu untuk standby, di stack lamp warna kuning. Lalu jika sistemnya standby, indikatornya nyala, lalu juga menunggu input. Nah, input ini ada 3. Apakah lantai 1 ada push button untuk memanggil lantai 1, lift lantai 1, lantai 2, dan lantai 3. Oke, jika sistem standby sudah standby dan indikator sudah nyala, dia langsung ke sini menunggu barang jatuh. Oke, ini case keduanya ya. Case pertamanya jika menunggu input. Nah, kalau lantai 1 ada ditekan lantai 1, nah kita lihat posisi lift saat ini di mana. Kalau posisi lift saat ini kita lihat dulu posisinya. Jika
baca posisi lift saat ini, tentukan gerakannya. Posisi lift di mana? Kalau di lantai 2 atau 3, maka dia akan turun liftnya. Nah, kalau di lantai 1, maka dia akan tetap stay. Gitu juga kalau di lantai 2, kalau ditekan lantai 2, nah maka dia akan turun. Kalau lantai 2, maka kalau posisinya di lantai 1, maka dia akan naik. Tapi jika di lantai 3 dia akan turun, tergantung posisi liftnya berada di mana. Begitu juga lantai 3. Nah, oke, sorry. Jadi di sini setelah liftnya semua stop, nah itu nanti berhenti di lantai mana dia. Nah, ketika sudah berhenti, maka kalau kita pencet tombol conveyor lift untuk menjatuhkan barang, memindahkan barang. Nah, itu di sini. Apakah cek tombol conveyor? Kalau tombol conveyor sudah ditekan, nih aktifkan maka conveyor akan aktif. Oke, setelah aktif, cek sensor retroreflektifnya. Kalau terdeteksi, sensor retroreflektif itu kan kalau cahayanya itu tidak dipantulkan kembali, maka ada barang terdeteksi. Tapi kalau sudah terpantul lagi cahayanya, sudah tidak terdeteksi lagi, maka barangnya akan jatuh, maka akan bergeser, dipindahkan gitu. Kalau barang sudah jatuh, conveyor motor di lift itu akan mati. Nah, itu kurang lebih bagaimana sistem ini bekerja. Ya, jadi lift ini mekanikalnya. Nah, liftnya ini ada 3 lantai. Jadi ini bisa untuk memindahkan makanan atau juga untuk tadi memindahkan barang. Jadi di sini nanti ada operator yang standby, ada orang yang standby di setiap lantai ini yang misalnya kita mau memindahkan barang ini ke lantai 3. Jadi sudah ada orang di sini yang akan nanti mengambil barang itu. Misalnya itu makanan, maka ada pelayan yang akan bersedia di sini ngambil makanannya gitu. Atau juga bisa kalau ini barang, maka tadi ada conveyor lift. Jadi conveyor ini akan bergerak, akan menjatuhkan barang ke dalam box ini. Nah, ini panel boxnya seperti ini. Start stop emergency, ini tombol liftnya conveyor untuk menjalankan barang setelah di lift. Nah, ini ada lantai 3, lantai 2, lantai 1. Oke. Ini menggunakan baterai I/O. Nanti kita akan lihat lebih lagi. Ini panel luar dan dalamnya. Jadi, dimulai dari panel luarnya dulu ya. Ini ada stack lamp. Hijau menandakan liftnya aktif atau liftnya sedang bergerak. Kuning ini menandakan sistem ready atau ketika kita pencet button start maka sistemnya akan ready. Nah, liftnya belum jalan sampai kalau kita pencet lantai 3, lantai 2 atau lantai 1, maka dia liftnya akan warna hijau. Merah ini untuk sistemnya dimati atau ketika kita mencet PB stop atau emergency stop. Nah, ini bagian panel dalamnya menggunakan MCB satu fasa karena ini lift satu fasa untuk rumahan. Oke, pakai PSU juga, power supply. Ini PLC 1. Ini kontaktor, karena pakai 2 motor maka ada 2 kontaktor dan 2 tor. Di sini ada 6 untuk terminal block ya, ada 6 terminal block. Oke, next. Ini wiring elektrikalnya. Oke, mungkin ini kurang jelas, kita akan lihat di VCO saja ya. Ini wiring elektrikal saya. Pertama kita lihat dari rangkaian dayanya. Rangkaian daya di sini. Nah, oke ya, ini satu fasa ya, L, N, dan ground. Ini MCB-nya. Ini kontaktor 1, kontaktor 2. Ini terminal bloknya X1, terminal blok 1, X2, terminal blok 2. Ini ada tornya di sini, tor. Nah, di sini motor satu fasanya, motor satu fasa. Ini motor yang kedua. Lalu untuk rangkaian kontrolnya itu pertama dihubungkan dulu ke power supply 24 volt. Ini gunanya untuk menghidupkan button setiap button di sini. Karena buttonnya ini menggunakan button 24 volt. Oke. Dan untuk menghidupkan sensor juga. Nah, ini power supply-nya ini inputnya itu dari L, N, G. Oke, diambil dari sumber dayanya. Oke, lalu keluarannya outputnya ada V plus sama V min. Jadi
Jadi ini keluarannya, output power supply-nya V plus dan V min. V plusnya untuk supply arus ke setiap button dan sensornya ya. V min sebagai netralnya. Oke. Oke. Jadi kan di sini ini rangkaian kontrolnya. Di sini menggunakan cukup banyak sensor dan push button. Di sini ada juga di bawahnya ini hanya beberapa output Y, motor dan juga lampu. Oke, saya jelaskan mulai dari inputnya ya, X. Jadi di sini pertama itu X0 itu baby start. Ya sebelumnya ini kabel merah ini dari L masuk dari sini ya. Masuk dari dari 220 volt satu pasangnya, N-nya juga gitu, sama ground-nya juga gitu. Nah lalu di sini itu S per S ke COM. Oke, bentar. Oke, jadi ini pertama PB startnya ini, PB startnya ini di X0, PB stop X1, emergency stop X2, selanjutnya seperti itu sampai ini ada kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ada 15 input. Jadi sampai X14 ya, ada X0 sampai 14. Ada 15 input. Start di sini ada tombol button ini untuk yang ada di panel box untuk memanggil liftnya. Jadi lift ke lantai 1, lift ke lantai 2, lift ke lantai 3. Lalu di sini saya pakai proximity sensor. Kenapa saya pakai proximity sensor dan bukan limit switch sensor switch? Karena dia bisa mendeteksi dari jarak jauh, tidak perlu ada mekanik yang mengandalkan mekanis untuk mengaktifkan sensornya. Jadi tidak ada kendala mekanis di sini, dan juga dia bisa lebih jauh deteksinya gitu. Oke, jadi di sini ada lantai untuk setiap posisi liftnya itu ada sensor proximity atau diffuse sensor di factory I/O-nya. Ada 3 lantai maka 3 posisi. Lalu ada 4 sensor untuk slow liftnya. Jadi liftnya itu ketika dia hendak mau ke lantai 2, misalnya dari lantai 1 ke lantai 2, itu maka akan slow dulu dari lantai mau ke lantai 2-nya. Jadi nggak langsung cepat dari posisi liftnya cepat langsung berhenti, enggak. Jadi slow, jadi berhentinya itu bisa di posisi yang pas, tidak ada kelewatan gitu. Nah ini untuk push button untuk conveyor liftnya itu, untuk turunin barangnya. Ini sensor retro ini untuk memindai barang yang sudah lewat dari lift conveyor. Oke. Jadi ada 15 input dan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 9 output. Nah berarti dari Y0 sampai Y8 gitu ya. Nah ada motor 1 untuk lift, motor 2 untuk conveyor lift. Ini ada stack lamp, ini indikator untuk lantai 1, indikator lantai 2, indikator lantai 3. Ini menggunakan lampu merah semua. Jadi nanti di factory I/O-nya, di simulasinya kita bisa lihat kalau dia liftnya lagi lantai 1, maka ada lampu merah yang akan nyala menandakan liftnya di lantai 1. Di lantai 2 nanti ada, di lantai 2 itu ada lampu juga yang menandakan bahwa liftnya itu ke lantai 2 atau melewati lantai 2. Di lantai 3 juga begitu. Oke, ini yang terakhir ada motor conveyor lift. Oke, jadi seperti ini kurang lebih gini gambarannya. Oke. Nah kita lanjut sekarang ke, setelah dari electrical kita masuk ke bill of materialnya. Kita akan lihat filenya dari Excel.
karena di sini cukup kompleks, cukup banyak, cukup detail dari saya buat bill of materialnya. Jadi ini bill of material, lift, barang atau makanan. Oke, ini untuk komponen-komponennya panel box beserta ini isi detail-detail di dalamnya, push button, emergency stop, tombol call, stack light, power supply, kontaktor, MCB, thermal overload. Yang kedua ada sensor lift, sensor retro, sensor ada PLC. Ini untuk sewa jasa. Sewa jasa itu ada programmer, electrical, mechanical nih. Harganya itu, nah ini untuk mekanikalnya ya. Tiang utama tower, rangka penguat, pagar keamanan, material kabin, rel pemandu kabin, ada talinya, ada klemnya, roda katrolnya, rollernya, transmisi konveyornya. Ini beserta harga-harganya bisa dilihat di sini. Harga per unitnya ini maka subtotalnya ini adalah harga per unit dikali unitnya berapa unit. Kalau 30.000 dikali 3 maka 90.000. Ini catatannya, di sini link-link pembeliannya juga. Oke. Nah, dari total harga keseluruhannya ini 48.556.000 karena ini liftnya simple untuk satu fasa dan mengangkat barang yang ringan. Jadi ini harganya murah, terjangkau ya. Nah, ini dia. Ada untuk jasa programmernya, jasa electrical dan jasa mechanical. Dan di sini kita bisa lihat. Nah, di sini saya membuat buffer harga 20%. Jadi dari harga ini itu harus sudah dinaikkan untuk keuntungan pembuatan sistem ini tentunya. Dari harga biaya pembeliannya, biaya ongkir, biaya pemasangannya, biaya kalau in case kalau barangnya rusak gitu. Jadi keuntungannya adalah 27 juta. Nah, harga model belinya itu ada di 21 juta, dijual 44 juta. Jadi keuntungannya 27 juta. Termasuk ini biaya sewanya ya. Seperti itu. Oke. Jadi keuntungannya cukup lumayan di sini. Nah, kita lanjut ke ini ladder programnya dan juga simulasinya ya. Kita akan simulasikan di sini. Kita lanjut ke simulasi dari liftnya. Ini saya sudah buka MXOPC-nya, belum dihubungkan tapi ini ladder diagramnya, ladder programnya, ini vector IO-nya. Oke, pertama kita hubungkan dulu ya programnya. Mungkin saya jelaskan sedikit tentang programnya ini. Jadi menggunakan ini kontrolnya, menggunakan self holding. Nah, ini untuk step M1 ini untuk mengaktifkan M1 ini nanti mengaktifkan lampu emergency. Oke, ini PB startnya, mereset M1. Ini untuk ini program untuk jadi dari sini sampai ke sini itu program untuk menghidupkan stack lampu untuk indikator sistemnya mulai kah, standby kah, atau berhenti kah. Nah, lanjut ini kah untuk posisi lantai, ini sensor untuk mencatat posisi lantainya di mana. Kalau posisi lantainya di 1, maka di set memori 11, yaitu memori posisi terakhir itu nanti 1, dan memori lantai 2, lantai 3 nya di reset. Kalau sensor lantai 2 terdeteksi, begitu juga, maka M12 nya yang di set, yang lainnya di reset. Lantai 3, M3 nya yang di set, yang lainnya di reset. Oke. Lanjut, ini untuk sistemnya aktif, ini mencatat tujuan ke lantai 1, ke lantai 2, ke lantai 3. Oke. Jika sistemnya aktif dan posisinya di mana, tujuannya di mana nih. Misalnya posisi terakhirnya di lantai 1 liftnya, tapi mau ke lantai 2, maka motornya akan up. Nah, ini untuk program untuk menyalakan liftnya, entah dia naik atau turun, up atau down. Jika misalnya ini M11 ini
memorinya terakhirnya di lantai 1 mau ke lantai 3 M23 motornya up, seperti itu ya. Ini juga sama untuk motor downnya. Motor down jika misalnya posisi terakhir liftnya di lantai 2, terus tujuannya ke M21 lantai 1, maka motornya akan down, artinya liftnya turun. Nah, ini untuk program motor slow. Motor slow itu adalah saya pasang untuk sebagai keamanan liftnya. Jadi untuk keamanan objek di dalamnya. Jadi kan biasanya lift yang pada umumnya lift itu nggak langsung kecepatannya itu terus sama terus, tidak ya, stabil terus, tidak, dari lantai 1 ke lantai 2, dari lantai 1 mau ke lantai 2 pada awalnya itu oke, dia bisa cepat, tapi setelah mendekati lantai 2 dia akan mulai slow. Apa gunanya? Untuk tujuan keamanan pada objek di dalamnya. Jadi kalau misalnya ada makanan atau barang itu dia nggak langsung berhentinya itu, nggak langsung tiba-tiba berhenti, ada kayak nggak akan ada sentakan karena dia lambat gitu mendekati lantai 2-nya, seperti itu. Juga fungsi yang kedua untuk ketepatan dari berhenti liftnya itu, posisi liftnya. Kalau dia cepat maka akan ada kemungkinan liftnya itu terlewat gitu, ada latensinya, ada keterlambatannya, nggak pas posisinya. Tapi kalau dia dari sebelum ke lantai 2 sudah ada motornya sudah slow, maka itu kemungkinan besar posisinya akan pas gitu. Dan juga tadi yang alasan pertama untuk ke safety barang di dalamnya ya, objek di dalamnya. Jadi kalau makanan dia nggak langsung tumpah makanannya kalau cepat terus gitu ya untuk makanan. Jadi dia ada cepat di awal, nanti slow dulu gitu. Itu fungsi dari program yang ini, program dari ROM 31 sampai ROM 36 ini ya. Oke, ini untuk menyalakan conveyor lift ketika sudah di lantai yang kita tuju dan kita mau barang, misalnya itu barang ya, bukan kalau makanan, maka operator atau pelayan itu bisa langsung ambil, orang yang bertugas bisa langsung ambil makanannya. Tapi kalau itu barang yang boleh bukan barang yang produk yang bisa tanpa disentuh manusia, bisa dijatuhkan, maka itu conveyor lift bisa kita nyalakan. Jadi ini manual semua, jadi semua konsepnya ini manual. Oke, saya dari sini sampai sini. Dan juga kalau nggak ada barang tapi kita pencet ininya, ini untuk keamanannya, jadi pakai timer. Kalau nggak ada barang tapi kita pencet, maka konvernya nggak akan muter terus selama 3 detik, nggak dideteksi, maka konvernya akan mati gitu, reset konvernya. Nah, ini untuk indikator, lampu indikator aja. Oke, pertama kita convert dulu kali, klik convert. Oke, lalu kita run. Start monitoring ya. Nah, ini sudah sistemnya sudah running. Kita lihat dulu, pastikan drivernya sudah terkoneksi semua. Oke, sudah terkoneksi semua. Nice, tinggal kita running saja di Factory IO juga ya. Ini saya baru buka, saya harap nggak ada masalah di sini. MX-nya oke, sudah good, quality-nya sudah good. Artinya sudah terhubung semua input outputnya. Lanjut, kita start. Nah, oke, kita masuk ke simulasinya. Di sini udah saya run, sudah saya start monitoring. Kita masuk ke bagian liftnya ya. Nah, simulasi di Factory IO. Oke, kita ini sistem belum ada kita pencet apa-apa, maka stack lamp-nya belum nyala juga. Nah, kita pencet PB start, maka dia ready. Jadi lift ini dalam kondisi ready, siap dipanggil kemana saja liftnya, misalnya ke lantai 3.
dia langsung slow di sini. Di sini ada sensor slow, maka dia nggak langsung berhenti, tapi dia slow dulu, baru sampai di atas sini dia berhenti dengan tepat gitu. Kita panggil lagi ke lantai 2 misalnya. Jadi ini manual konsepnya. Ini untuk conveyor liftnya. Jika ini adalah barang yang bisa dijatuhkan ke box, tapi kalau dia makanan, maka operator atau orang yang standby di sini akan mengambil langsung dari liftnya. Jadi makanannya bisa tidak tumpah gitu. Jika kita turunkan lagi liftnya ke lantai 2, nah, ini posisi lantai 3, indikator lantai 3. Nah ini nyala indikatornya kan, berarti di lantai 2 ke lantai 1. Nah ini lantai 2, di lantai 1 juga akan nyala, menandakan posisi liftnya di lantai 1 gitu. Nah kita misalnya ke lantai 3, kita running, kita stop. Nah akan merah di sini. Begitu juga baru kita jalanin lagi. Nah ke lantai 2. Jadi tadi ke lantai 3, kalau kita pencet lantai 2 maka dia bisa ke lantai 2 juga. Nah, dia akan mengingat kemana tombol yang terakhir kali ditekan. Lantai 3 nih. Nah ini ada slow dulu supaya barangnya nggak langsung kaget gitu jatuh, berhentinya. Juga posisi berhentinya bisa pas. Nah ini barangnya di sini, kita aktifkan ini conveyor liftnya. Nah ini barangnya kita masukin ke sini lah, gitu ya. Jadi kita kembaliin lagi liftnya ke lantai 1. Nah gitu, jadi kita mau tambah barangnya, kita masukin ke sini juga bisa, boleh saja nih. Kalau kita misalnya masukin ke sini, ini misalnya kita mau taruh ke lantai 2 nih, anggapannya kita menyimpan barangnya ke lantai 2. Jadi udah ada orang yang siap di lantai 2. Nah kita tinggal pencet aja liftnya ke lantai 2. Tuh. Oke. Nah ini ada slow dulu dia, supaya barangnya jatuh nggak kaget. Nah kalau dia ini bukan makanan yang bisa kita jatuhkan ke sini, kita bisa tekan ini baterainya. Nah seperti itu. Kita balikan lagi liftnya ke sini. Nah, kita bisa ambil lagi, kita taruh lagi ke sini. Nah ke liftnya bisa gitu. Jadi ini liftnya modenya manual gitu. Dan di sini modenya standby. Kalau kita pencet ini dia mode running, emergency, maka dia akan berhenti. Gitu ya. Kita start lagi. Nah, mari standby. Kita mau ke lantai 3. Jadi ini lift saya. Sederhana, simpel untuk kebutuhan usaha industri kecil, satu fasa rumahan, industri rumahan bisa untuk nyimpan barang. Misalnya reseller, untuk reseller gitu, menjual produk-produk yang produknya ini udah banyak numpuk itu belum dikirim. Jadi disimpan dulu, dan di penyimpanannya itu di rumah atau di gudangnya itu ada 3 lantai. Jadi lift ini sangat cocok untuk digunakan. Juga untuk restoran gitu, untuk makanan yang misalnya untuk di lantai 2 mau ke lantai 3, ya itu sangat cocok karena dia ada mode slow-nya. Jadi makanannya itu nggak akan tumpah seperti itu. Oke, kita nyalain. Ini agak tombolnya agak ngelag karena simulasi itu ya. Nah, itu dari cukup sekian dari simulasinya ini, Factory IO nya. Oke, sudah sampai di situ saja presentasi saya, penjelasan dari sistem
lift barang atau lift makanan satu fasa yang cocok untuk industri restoran 3 lantai atau industri penyimpanan barang 3 lantai gitu. Ya ini sangat cocok karena satu fasa di rumahan dan juga harganya tadi yang terjangkau, maka lift ini sangat sangat bagus untuk dipakai dalam kebutuhan tersebut, industri tersebut. Oke, sekian dari hasil tugas saya, presentasi saya ucapkan terima kasih.